Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis ya, sahabat saintis. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai IPA yaitu untuk kelas 7. Ya, coba perhatikan di sini ada gambar video mengenai sungai yang seger sekali ya. Kemudian kira-kira di sini ada gambar sampah limbah ya di perairan sungai yang ya atau di daerah kali ya. Kemudian di sini ada tumpukan sampah. Wow. Kemudian di sini sekarang lagi musim COVID-19 atau corona. Nah, ini sampah atau limbahnya ada medis ya dari masker dan lainnya. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Ya, jelas ya, yang sungai yang bersih. Nah, hal ini terkait dengan materi yaitu pencemaran lingkungan. Tapi kali ini kita akan fokus pada pengertian pencemaran lingkungan itu apa. Kemudian kita akan fokus bahas mengenai pencemaran air dan suara. Ya, ternyata bisa menyebabkan pencemaran ya. Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, ini pencemaran yaitu pencemaran lingkungan, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungannya kan menjadi berubah ya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Environmental pollution, yang merupakan segala sesuatu baik yang berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, menurut Undang-Undang tahun 1997 nomor 23, pencemaran lingkungan itu apa? Masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup atau zat, energi dan ataupun komponen ke dalam lingkungan. Ya, ke dalam lingkungan hidup oleh siapa? Ya, oleh manusia, sehingga apa? Kualitasnya turun ya. Nah, sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungannya tidak dapat berfungsi sebagai semestinya. Nah, contoh ya, sampah atau ya. Nah, di sini ada letusan. Wah, ini ada gambar dari ya pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan terjadi akibat kumpulan ya kegiatan manusia atau baik seorangan atau ya bukan ya. Nah, selain itu, selain dari manusia, itu ada faktor dari alam. Seperti apa? Gunung meletus ya, kan menimbulkan abu vulkanik. Nah, seperti ini, meletusnya gunung berapi. Nah, ini yang dari manusia ya, kita buang sampah sembarangan. Kemudian, zatnya yang dapat mencemari itu disebut dengan apa? Polutan, berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, panas ya, yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, ciri-cirinya bahwa itu dikatakan kapan dia dikatakan sebagai zat yang tercemar, yaitu kadarnya jelas ya, di ambang batas banyak sekali ya, saking banyaknya. Kemudian waktu tertentu yang tidak tepat dan pada tempat yang misalnya di suatu sungai atau mana ya tidak semestinya. Nah, pertama kita akan fokus pada pencemaran air ya. Ya, bisa jadi karena kita di air itu berubah apa? Ada warna, bau dan rasa ya. Nah, syarat air yang dapat dimanfaatkan ya kan tidak berbau, rasa dan tidak berbau, tidak berwarna ya. Dengan adanya limbah industri yang terlalu dalam air, maka air perairan menjadi berwarna ini misalnya ya. Nah, itu yang mengganggu bagi organisme akuatik atau organisme di dalam air. Nah, itu disebut dengan pencemaran. Nah, pencemaran air ini juga karena pH. Masih ingat ya? Nah, kelas 7 kemarin semester 1 kita bahas pH tingkat keasaman ya. Untuk normalnya pH-nya ada air berapa? Sekitar 6,5 sampai 7,5 ya. Nah, jadi netral. Nah, kalau yang di bawah 6,5 apa namanya? Asam ya, masih ingat ya? Nah, asid ini asam. Ini contoh-contohnya yang mengandung asam. Kemudian kalau yang di atas pH dari 6 disebut dengan basa. Ini contoh-contohnya ya. Nah, itu harus normalnya seperti itu. Nah, ini ada pencemaran air ya. Ya, jelas air itu untuknya biasanya kita untuk minum, mandi, memasak ya. Nah, itu sangat butuh ya. Bagaimana bisa dikatakan air tercemar ya tadi ya, sama ada berubah dari warna, bau, rasa ya. Nah, itu tadi ada pH-nya juga ya. Nah, jadi apa pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat ya, energi ke dalam air. Akibatnya kualitasnya air menjadi turun misalnya ini. Wah, ini kan banyak busanya ini ya di sungai ya.
Itu contoh dari pencemaran air. Nah, tadi kita udah tahu pengertian dari pencemaran air dan ciri-cirinya, kemudian faktornya apa saja ya yang menyebabkan pencemaran air? Ya, dapat dari sumber mata air ya, sumber sungai dan lainnya. Kalau yang biasanya kita misalnya rumah tangga, industri, dan pertanian, kita akan fokus dulu pertama pada limbah industri kan. Nah itu kan banyak industri kan, pabrik-pabrik ya. Nah itu mesti dia akan menghasilkan limbah ya. Nah salah satunya limbah cair ya. Nah di sini misalnya kalau enggak ya di situ limbah organik ya, pabrik tekstil atau pabrik kertas. Selain itu anorganik juga cairan panas ini contohnya ini ya. Ada limbah tahu atau apa biasanya, atau yang limbah-limbah yang bahaya itu kan. Nah, itu sangat berbahaya, biasanya dibuang ke sungai ya, itu mengandung asam belerang, baunya menyengat kan. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian limbah rumah tangga atau domestik ya. Nah, misalnya dari rumah tangga, pasar, kantor, rumah makan, penginapan, dan sebagainya. Nah, itu bisa mesti menghasilkan limbah, jelas ya. Ada organik ya, misalnya ada makanan, kertas, kayu ya, buah-buahan, sayuran. Kalau yang anorganik misalnya plastik ya, cat. Nah, ini yang organik misalnya sayur-sayuran atau hasil ya pembuangan. Misalnya deterjen juga termasuk ya. Wah, cair ini juga. Itu yang dari rumah tangga. Pertanian ya. Ya jelas berarti di situ ada insektisida kan, biasanya pupuk ya, atau herbisida. Nah, itu kan biasanya nanti pengaruh pada ya suburnya ekosistem. Nanti ini pengaruhnya ini pada peristiwa blooming ya. Blooming atau eutrofikasi. Nah, blooming itu istilah ya dalam biologi, atau eutrofikasi. Nah, tanaman ganggang ini dapat menutup seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang akan masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses fotosintesis terganggu ya, karena kadar oksigen yang terlarut dalam air itu menurun sehingga merugikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu peristiwa namanya eutrofikasi ya, pupuknya mengandung ya adanya fosfat dan lainnya, sehingga yaitu pengaruhnya namanya eutrofikasi. Kemudian dampaknya seperti apa ya pencemaran air? Jelas, pertama penurunan kualitas lingkungan ya, lingkungannya menjadi tercemar. Nah, misalnya di sini organik ya, limbah organik meningkatkan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya. Tadi sama ya, namanya eutrofikasi ya, namanya eutrofikasi itu ya. Nah, jadi di situ ada ya misalnya enceng gondong itu tumbuh subur sekali sehingga ya menutupi ya organisme, nggak bisa masuk ke cahayanya, nggak bisa masuk ke air ya, ini ya. Kadar oksigennya jelas pengaruh di air. Gangguan kesehatan jelas banyak ya, virus ya. Sekarang ada musim apa? COVID-19. Ini adalah tabel-tabel ya pengamatan lingkungan virusnya ya yang dikabitkan ya karena kita membuang sampah sembarangan atau ya pencemarannya. Di sini ada virus, itu ada diare, hepatitis itu virusnya ya. Ini bakteri bisa menyebabkan apa? Penyakit kolera, tipes, disentri. Nah, protozoa ini ya. Ini disentri ya, metazoa. Di sini ada ya, ini banyak sekali penyakit-penyakitnya, bisa kalian baca ya. Itu penyakit. Kemudian pembakaran hati jelas ya. Apabila pencemaran air itu tercemar oleh bahan racun, nah dan meresap ke dalam tubuh alga ya. Nah, selanjutnya hewan-hewan kecil itu kan memakan alga dan zooplankton itu akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, apabila ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan-ikan yang besar. Nah, kemudian kita memakan dari si ikan itu. Bagaimana ya? Termasuk kita bisa berbahaya. Ini biasanya ada dulu di Cina di Jepang ya, di daerah Minamata itu karena Hage. Ya adanya Hage ya, atau raksa itu sampai banyak yang sampai meninggal dunia ratusan, itu Jepang. Kemudian jelas pemandangannya, estetikanya menjadi terganggu, bau ya karena di situ mungkin banyak sampah. Nah, kotanya jadi gak nyaman. Kemudian kerusakan ya benda. Nah, ini mempercepat proses kerusakan benda ya.
Di sini ada sebagian air limbah mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak H2S ya. Gas ini ya proses perkaratan ya. Ini misalnya perkaratan ini kan bisa ya bahaya. Nah, sebaiknya ya kalau mau dibuang ya harus diolah dulu ya agar ya bagus ya memenuhi ketentuan baku, mutu, lingkungan atau standarnya ya. Nah, ini namanya eutrofikasi tadi ya. Nah, ini eutrofikasi ya alga-alga ini. Nah, kan gitu kan tertutup ya nih pengaruhnya. Itu proses dari eutrofikasi atau namanya dari blooming ya. Nah, blooming itu sering keluar. Kemudian caranya gimana? Tadi kan banyak sekali ya. Nah, itu dengan cara meminimalisir ini gimana? Ini menurut Sulistyowski ya. Bagaimana? Yaitu pembuatan kolam stabilisasi ya. Air limbah diolah secara alamiah, netralisir dengan zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai, harus itu ya. Kemudian kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam pengolahan air limbah yang tercemar ya, yaitu bahan organik pekat ke kolam pemusnahan mikroorganisme ya. Kolam ini digunakan oleh semua kalangan karena mudah dimilikinya dan murah harganya. Itu ya pembuatan kolam stabilisasi. Kemudian apalah IPAL ya, sering mendengar ya. Instalasi pengolahan air limbah, jelas. Ada 3 tahap. Primary treatment pengolahan pertama, second berarti yang kedua, dan third treatment yaitu pengolahan yang lanjutan. Yang pertama itu bertujuan untuk memisahkan zat padat dan cair ya. Nah, difilter. Nah, kemudian yang kedua gimana? Yaitu mengoagulasi ya, kemudian menghilangkan koloid atau bagian di situ ada endapannya enggak, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Dan terakhir ya, yang kedua masih ya, menghilangkan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat, fosfat serta penambahan klor dan memusnahkan patogen. Nah, ini adalah bagian instalasi pengolahan air limbah ya, tahap-tahapannya ini yang pertama, yang kedua disaring ya sampai menghasilkan air bersih nih. Ini contoh dari yang sudah ada ya, banyak di Jogja, di setiap provinsi mesti ada ini IPAL. Ya, nanti menghasilkan air yang jernih. Ini kan pekat sekali ya. Kemudian ini menjadi lumayan dan terakhir sudah menjadi air bersih itu. Nah, kemudian ada cara 4R, recycle, reuse, reduce, dan repair. Jelas, daur ulang gimana? Ya, biar bagus ya. Misalnya organik menjadi sampah organik menjadi apa? Nah, kompos. Nah, buat kompos. Kemudian ini ya ibu-ibu ya mendaur ulangnya menjadi tas berguna. Reuse berarti penggunaan ulang. Misalnya ini kalian minum apa? Kemudian untuk tempat pensil, misalnya ini juga sepatu-sepatu yang digunakan untuk ya kebun bunga ya. Kemudian ada lagi reduce berarti mengurangi ya. Nah, gimana misalnya ini kalau ibu-ibu nggak mau pakai kresek tapi pakainya ya tas bawa sendiri, itu bagus. Ini kemudian bisa mengurangi, ayo kita hemat air, jangan boros. Repair berarti pemeliharaan ya, membuang sampah tidak sembarangan, ayo buang sampah di tempatnya. Baik, tadi adalah pencemaran air. Yang kedua kita akan fokus membahas mengenai pencemaran suara ya. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel ya. dB desibel akan mengganggu kesehatan manusia ya. Nah, hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan 80 sampai 90 desibel selama 8 jam. Pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga sakit ya. Nah, bisa tuli juga ya. Nih bahkan sampai ya kematian, bahaya sekali. Ya, ini contoh sumber-sumbernya. Ada suara petir jeder itu biasanya ya. Nah, suara kapal terbang yang dekat dengan bandara ya. Nah, ada yang dekat pabrik biasanya juga ya. Atau dekat dengan perlintasan ya, kereta api, bus, motor yang depannya jalan raya itu juga bisa pencemaran suara. Bagaimana solusinya? Berarti upaya menanggulanginya ya, menanam tanaman ya untuk meredam suara di sekitar rumah ya, atau jalan dan pabrik tersebut. Kemudian mesin yang dapat mengeluarkan suara kebisingan harus dilengkapi alat peredam suara. Kemudian para pekerja harus menutup telinganya untuk mencegah ketulian. Nah, itu ya mengenai pencemaran. Baik, terima kasih mengenai pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.